Selamat datang di video saya. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Tirhania Khomaira selaku salah satu mahasiswi dari Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel dengan judul Implementasi Internet of Things atau IoT dalam mewujudkan Smart City yang disusun berdasarkan studi literatur dari modul ICT Literasi Universitas Sibar Asia. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Kota-kota tidak lagi hanya berbicara soal gedung yang tinggi atau jalan raya yang besar. Kota modern mulai berbicara tentang data, sensor, jaringan internet, dan sistem digital yang saling terhubung. Inilah yang kemudian melahirkan konsep yang disebut Smart City atau kota pintar. IoT ini bekerja menggunakan 3 komponen utama, yaitu sensor untuk mengumpulkan data, konektivitas internet untuk mengirim data, dan sistem pusat data untuk mengolah serta menganalisis informasi tersebut. Hasilnya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, bukan sekadar perkiraan. Secara sederhana, Smart City adalah konsep pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi operasional, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bukan hanya sekadar kota yang canggih secara fisik, tetapi kota yang cerdas dalam mengelola data dan mengambil keputusan. Namun, tentu saja konsep ini tidak bisa berjalan tanpa adanya fondasi teknologi yang kuat. Disinilah peran Internet of Things atau IoT ini menjadi sangat penting. Apa itu IoT? Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan internet, sehingga perangkat tersebut bisa saling bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contohnya, seperti kamera CCTV yang terhubung ke pusat kontrol, sensor lampu jalan yang otomatis menyala saat gelap, atau sistem pemantauan lalu lintas yang bisa mendeteksi kemacetan secara real time. Semua itu adalah bagian dari ekosistem IoT. Dalam konteks Smart City, IoT berperan sebagai infrastruktur utama. Dengan adanya sensor dan jaringan yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real time. Misalnya dalam pengelolaan transportasi, energi, hingga lingkungan. Bayangkan, jika lalu lintas bisa dipantau secara langsung melalui kamera dan sensor. Ketika terjadi kemacetan, sistem bisa langsung memberikan notifikasi atau mengatur ulang lampu lalu lintas. Hal itu akan jauh lebih efektif dibandingkan sistem manual yang hanya mengandalkan petugas di lapangan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan implementasi Smart City adalah integrasi data. Tanpa sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat secara otomatis, data akan tersebar dan sulit dianalisis. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang efektif. Nah, disinilah IoT menjadi solusi. Karena IoT memungkinkan pengumpulan data secara berkelanjutan dan terpusat, pemerintah dapat membuat kebijakan berdasarkan informasi yang akurat. Apa saja manfaat dari IoT? Yang pertama, peningkatan efisiensi waktu. Banyak proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis dan hal tersebut meningkatkan efisiensi waktu itu sendiri. Yang kedua, penghematan biaya operasional. Hal ini dapat terjadi karena sistem dapat berjalan tanpa terlalu banyak intervensi dari manusia. Yang ketiga, kualitas layanan publik meningkat karena masyarakat bisa mengakses informasi secara cepat dan transparan. Yang keempat, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat karena berbasis data. Contoh implementasi nyata yang sudah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah Bandung Smart City. Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan teknologi informasi dan IoT untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam pengelolaan, transportasi, dan pemantauan lalu lintas. Sistem ini menggunakan jaringan internet, sensor, serta data terintegrasi sehingga kondisi kota bisa dipantau secara real time. Masyarakat juga bisa mengakses layanan publik secara digital seperti pengaduan masyarakat dan informasi kota melalui aplikasi maupun website resmi pemerintah. Hal ini memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Smart City berbasis IoT, perbedaannya cukup signifikan. Sebelum Smart City, pengelolaan lalu lintas dilakukan secara manual dan informasi sering terlambat. Setelah berbasis IoT, pemantauan dilakukan secara real time melalui kamera dan sensor. Kemudian, sebelum Smart City, terkait pelayanan administrasi dilakukan secara manual dengan antrean yang cukup panjang, dan setelah Smart City banyak layanan yang bisa diakses secara online dan terintegrasi. Kemudian,
Sebelum smart city, data kota tersebar dan sulit diakses. Setelah adanya penerapan sistem digital, dapat menjadi terpusat dan dapat dianalisis dengan lebih cepat. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekedar alat tambahan, tetapi fondasi utama dalam menciptakan kota yang lebih efisien dan responsif. Namun, perlu diingat, teknologi bukan solusi ajaib. IoT tetap membutuhkan infrastruktur yang memadai, keamanan data yang kuat, serta literasi digital masyarakat yang baik. Tanpa hal tersebut, sistem canggih pun tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi digital menjadi kunci agar konsep smart city dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Internet of Things memiliki peran penting dalam mendukung implementasi smart city melalui kemampuannya menghubungkan berbagai perangkat dan sistem secara otomatis berbasis data. IoT membantu meningkatkan efisiensi operasional kota, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyampaian pembahasan artikel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.